Event driven. Event. Pada pemrograman berbasis objek, umumnya program akan dieksekusi saat terjadi event atau kejadian tertentu yang menimpa suatu objek. Event atau kejadian adalah peristiwa yang dipicu oleh tindakan yang diterima oleh sebuah objek. Tindakan dalam pemrograman berorientasi objek contohnya adalah seperti klik, double klik, move, resize, activate, key press, key down, key up, load, close, close, sound, dan banyak jenis tindakan lainnya. Sekelompok tindakan tersebut dapat dimiliki oleh sebuah objek bergantung pada jenis objek tersebut. Kita bisa melihat koleksi tindakan yang dimiliki sebuah objek pada jendela properties, bagian event. Program pesan komputer. Mari kita buat sebuah project baru. Project baru ini tetap akan menggunakan bahasa pemrograman C# dan projectnya Windows Phone App. Klik Create New Project. Bahasa pemrogramannya C#. Tipe projectnya Windows App, Windows Phone App. Klik Next. Project name-nya kita beri nama program pesan komputer. Biarkan saja solution name-nya program pesan komputer juga. Tempat penyimpanannya di tempat yang Anda mesti ketahui, dan saya biasa nyimpan di sini ya. Select folder, klik create. Baik, kita dapatkan sebuah solution program pesan komputer, project baru program pesan komputer. Di sini kita sudah memiliki di jendela solution form 1. Ini form 1 ya. Baik, kita akan masukkan beberapa objek ke dalam sini. Pertama, label. Lihat, ini jendela propertiesnya sedang aktif. Labelnya, objek labelnya, objek label 1. Saya ubah properties teksnya dari nilainya label 1 menjadi nama Anda. Enter, sehingga tulisannya di sini adalah nama Anda. Terus saya masukkan text box. Saya agak besarkan, resize text box. Nah, text box ini saya ubah properties name-nya. Kita ganti jadi text box. Enter. Selanjutnya saya masukkan beberapa label baru. Kita bisa tambahkan lewat sini. Properties teksnya jadi kelamin. Saya masukkan audio button. Baik, teksnya jadi laki-laki. Name-nya radio button 1 jadi radio button laki. Nah, ini. Kita akan buat satu lagi radio button perempuan. Sekarang saya copy saja. Saya klik kanan copy atau Anda pilih Ctrl C. Saya copy gini kan biar jelas. Copy. Kemudian saya paste kan. Kita dapat satu buah objek yang radio button hasil paste dari ini. Tapi name-nya adalah radio button 1. Saya ganti name-nya radio button perempuan. Oke. Kemudian ini masih laki-laki ya. Kita ubah teksnya, properties teks jadi perempuan. Baik, kita punya dua buah radio button, laki-laki dan perempuan. Oke, yang berikutnya usia. Saya copy juga. Saya paste. Saya ganti properties teksnya di sini. Usia Anda. Enter. Kemudian saya masukkan numerik up down. Objek kontrol numerik up down. Baik, kita ganti namanya numerik up down usia. Setelah itu masukkan label lagi. Saya copy saja, saya copy dari sini.
Copy lagi, saya paste di sini. Oke. Teksnya diganti menjadi pesan. Nah, karena nanti ini akan digunakan dalam bahasa program, dalam kode program akan dipanggil, saya ganti name-nya menjadi label pesan. Baik. Kemudian ada beberapa perubahan pada properties yang lain. Contoh yang lain yaitu auto size yang awalnya true jadi false. Efeknya adalah kita bisa meresize. Nah, kita bisa mengubah ukurannya secara manual. Jadi tidak auto size lagi. Ya, berapa lebarnya, berapa tingginya. Setelah itu kita kasih border, garis tepi ya. Ini ada border style dari none menjadi fixed single. Sekarang ada border. Kemudian tulisan pesan ini kita ganti warnanya. Yang awalnya warna control text, lihat properties for color. Control text kita ubah menjadi merah. Di sini ada beberapa bagian, ada custom, web, dan sistem untuk pewarnaan. Warnaan custom, pewarnaan web, ada sistem. Baik, kita gunakan yang web. Di sini ada red. Kita pilih red. Kita lihat tulisannya sekarang berwarna merah, red. Oke, sekarang formnya juga kita kutak-atik beberapa bagian. Pertama, ukurannya kita sedikit kecilkan biar kelihatan lebih bagus. Sini. Kemudian ini tulisan form satunya kita ubah properties teksnya ini. Kita jadikan form pesan komputer. Oke. Ini tulisannya menjadi form pesan komputer. Kemudian ubah properties start position ini. Yang awalnya Windows default location kita ganti center screen. Kegunaannya adalah saat form ini nanti jika dijalankan maka akan muncul di tengah layar, center screen, tengah layar. Baik, ini desainnya. Jangan lupa kita simpan terlebih dahulu, save all. Jika nanti ada permintaan penyimpanan, maka simpan dengan nama tadi program pesan komputer. Saya klik simpan. Kita akan masuk kode program. Kode program, kita panggil jendela kode program lewat view code atau tekan F7. Baik, di sini ada kode programnya. Ya, ini adalah kode program yang secara otomatis dibuatkan oleh Visual Studio. Ya, jadi usahakan kalau belum yakin apa yang dikerjain, belum yakin apa yang dikerjakan, maka jangan diubah, jangan dikutak-atik. Nah, kode program utamanya itu akan ada di antara kurung kurawal ini. Yang ini dan yang ini. Ya, berarti berada ini. Nah, di bawah partial class form 1 form. Baik. Pertama, kita akan membuat sebuah apa yang dinamakan function atau prosedur. Oke. Private void buat pesan. Nah, punya kecil buat pesan. Oke, lihat polanya sama dengan ini public form 1. Ini buka kurung tutup kurung perawal. Enter, kita buka kurung tutup kurung perawal. Otomatis dibuatkan. Kita tekan enter, otomatis di sini ya kursornya. Kemudian mulai ketikkan kode programnya. Baik, ini saya buat sebuah variabel dengan nama variabel yang pesan. Tipe data variabelnya adalah string. Oke, saya ketikkan kode program berikutnya menggunakan pengujian if. Perhatikan di sini memanggil objek numeric up down usia muncul di sini. Kan kita punya sebuah objek yang namanya tadi numeric up down usia. Masih ingat objek yang ini, numeric up down usia. If numeric up down usia titik value adalah nilainya, value-nya sama dengan 0. Oke. Untuk kurung, maka string pesan diganti dengan
Anda belum lahir. Ternyata, apakah yang mengetik ini? Oke. Roh Anda. Oke, ini karena nggak muat ya, saya tulis turun ke bawah. Kalau mau diginikan, turun ke bawah, kita gunakan tanda tambah. Roh Anda. Oke, titik bawah. Baik. Jika numerik outbound-nya bernilai 0, ini pesan, nilai dari variabel pesan. Lanjutkan. Else, if, maaf, kita turunkan ke bawah saja. Else, kita if lagi. Numerik outbound usia, titik value, value. Oh, usianya belum. Value sekarang kurang dari 5. Maka pesannya, variabel pesan akan diisi dengan nilai, waduh, enggak, lihat spasi, plus text box nama. Text box, lihat, perhatikan text box nama ada di sini. Titik, bukan value, ini kali ini teksnya. Nah, text box nama, objeknya ini. Objek yang ini. Oke, text box nama. Plus, saya kasih koma. Nggak ada. Sudah bisa. Oke, saya turunkan ke bawah. Berkelihatan di sini. Berdiri. Ya, kalau Anda mau lanjutkan ke samping boleh. Nggak perlu pakai tanda plus. Nggak perlu digunakan pemisah petik 2 ini. Nanti akan saya contohkan di else if yang berikutnya. Baik, sekarang else if lagi. Kita uji yang berikutnya. Numerik down usia di value kurang sama dengan 12. Sekarang usianya 12 ke bawah. Pesan sama dengan sudah pulang sekolah. Nah, ini lihat, kita panggil lagi text box nama. Di sini ada text box nama. Lihat, titik v, titik teks. Tanya. Oke. Oh, cukup satu baris ternyata. Seperti ini di sini. Masih ada else if yang satu lagi. Numerik up down usia value sekarang 17 tahun ke bawah. Oke. Buat pesannya, ingat di text box nama ini, titik teks. Kamu sekarang sudah dewasa. Jadi kita lanjutkan saja, nggak usah turun ke bawah. Perhatikan ya. Baik. Nah, ini else yang terakhir. Nggak pakai if lagi. Ini ada pilih terakhir. Pesannya kita ganti, udah lama nggak ketemu. Text box nama, teks plus oke. Sudah nikah? Oke. Sudah nikah? Belum misalnya. Oke. Ini else yang terakhir. Saya zoom out. Oke, kita ketikkan lagi di
Berikutnya, setelah kita buat beberapa kondisi menggunakan if, maka ada beberapa jenis pesan, maka pesan ini akan kita tampilkan di label pesan. Label pesan adalah label yang ini, ya, label pesan. Kita panggil label pesan, lihat label pesan ini, ya. Saya titik teks, oke, teksnya kita ganti teksnya dengan variabel pesan. Ya, jadi demikian fungsi pesannya. Sekarang kita akan memanggil function pesan ini dari dua jenis event. Pertama, lihat ada text box nama, di sini ada event. Di jendela properties ini ada koleksi event milik text box nama, ada event text change. Kita klik 2 kali text change ini, otomatis pindah ke kode, jendela kode, kemudian dibuatkan langsung private void text box nama text change. Jadi kode program di dalam ini akan dijalankan saat ada perubahan text change pada text box nama. Baik, kita panggil buat pesan ini. Panggil saja buat pesan. Seperti ini. Oke, kita panggil satu lagi di usia Anda. Di sini ada value change. Ada event value change. Kita klik 2 kali. Ya, jadi saat nilai numeric up down-nya angkanya berubah, value change. Kita panggil juga buat pesan. Baik, sudah selesai. Mari kita coba jalankan. Nah, lihat formnya muncul di tengah layar ya. Karena tadi ada perubahan pada properti start position milik form. Jadi formnya muncul di tengah layar. Baik, mari kita ketik di text box nama Anda. Saya ketikkan huruf A. Lihat, muncul. Anda belum lahir ternyata. Apakah yang mengetik ini roh Anda? Oke. Jadi, saat terjadi event text change pada text box nama, buat pesan, kode program yang di tengah ini akan dieksekusi. Kode programnya adalah buat pesan, di mana buat pesan adalah berisi kode program ini. Oke. Saya lanjutkan ya, karena masih sebenarnya itu dieksekusi terus. Sekarang mari cek usia Anda. Saya ubah. Waduh. Nah, Ali sudah bisa berdiri. 1. Ya, karena yang di sini kurang dari 5. Karena pertama tadi 0 ini. Lihat. Nah, waduh, nak Ali. Oke, text box nama waduh, nak text box nama namanya Ali. Maka di sini nak Ali. Kita coba ganti. Ali Sadikin. Maka berubah menjadi Ali Sadikin. Ganti lagi. Nah, di bawah, nah sekarang di bawah 12 tahun, nah 6, sudah pulang sekolah nak Ali Sadikin. Kalau kita ubah teksnya, oke. Paham? Yang dimaksud dengan event driver. Nah, ini diubah laki perempuan, tidak ada perubahan yang terjadi pada label pesan karena memang tidak ada ya event, tidak ada kode program yang terkait dengan event perubahan laki dan perempuan. Oke, demikian program awal dari program pesan komputer ya. Di sini bertujuan untuk memahamkan kita lebih jauh tentang event. Mudah-mudahan bisa dapat dimengerti dan dapat mendapati sebuah pelajaran baru.